Yaitu yang menjadi pertanyaan setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah tokoh dan juga organisasi masyarakat Indonesia Islam yang nantinya akan kami bahas lebih lanjut mengenai bagaimana sesungguhnya peranan Indonesia dalam Board of Peace. Kami juga akan hadirkan perbincangan bersama narasumber yang saat ini sudah hadir bersama saya. Di sebelah saya sudah ada Prof. Yon Mahmudi yang merupakan pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Selamat malam, Waalaikumsalam. Ini kan menjadi perbincangan yang sangat hangat belakangan ini tentang keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. Sesungguhnya peranan dari Indonesia ini seberapa besar dalam badan ini? Ya, kalau kita lihat Board of Peace secara keseluruhan ya, komposisinya memang di situ ada Israel dan Amerika kan menjadi tulang punggung. Namun demikian juga ada negara-negara ya, ada 8 negara Arab, dunia Islam termasuk Indonesia, yang tentu harapannya dengan kehadiran negara itu menjadi penyeimbang ya, agar Board of Peace itu tidak mengarah kepada atau mendukung kepada Israel. Disinilah saya kira menjadi tantangan besar termasuk Indonesia untuk bisa membuktikan sejauh mana peran Indonesia menjadi signifikan, menjadi penting, dan itu kan tentu mandatnya kepada Pak Prabowo itu untuk kemudian bisa menunjukkan bahwa kehadiran Indonesia itu dalam rangka tadi sebagai penyeimbang agar tidak cenderung ya kepada Israel. Yang kedua ya tentu membawa amanah konstitusi untuk kemerdekaan Palestina. Jadi kalau memang tujuan itu dan betul-betul fight untuk itu, saya kira menjadi peran yang positif gitu ya. Tapi kalau kemudian cenderung mengekor kepada Amerika, nah ini akan menjadi masalah. Harapannya saya kira seperti yang disampaikan Pak Prabowo ya, di depan pemimpin ormas-ormas Islam bahwa akan tetap memperjuangkan ya kemerdekaan Palestina, konsisten ya dengan semangat anti imperialisme itu ya, kita berharap agar peran itu terus diperkuat begitu ya di dalam Board of Peace ini yang kadang memang menimbulkan sikap skeptis gitu ya antara efektif dan tidaknya begitu. Bagi Indonesia sendiri, jika kita membahas atas keikutsertaan dalam Board of Peace ini, jika Anda melihatnya, sesungguhnya apa makna dari keikutsertaan Indonesia sendiri? Nah, kalau kita merunut terjadinya Board of Peace ya, tentu kan dulu kita pernah mendiskusikan juga di TV One ya, berkaitan dengan proposal 20 Trump ya, kemudian setelah itu diadopsi oleh PBB dalam resolusi 1803. Nah, itu kan memang ide dan gagasannya kan berasal dari Trump ya. Pada saat dia merasa terjepit dalam sidang umum ketika dukungan kepada Palestina begitu kuat, maka kemudian mengambil inisiatif. Saya kira itu kan jalan tengah yang coba ditawarkan oleh Trump begitu ya. Pada satu sisi tidak sepenuhnya mendukung Israel walaupun tetap itu ada dan berusaha untuk mengakomodasi itu. Tapi kan publik kemudian khawatir bahwa suara dunia internasional di-hijack oleh Trump dengan Israel melalui Board of Peace. Nah, dalam situasi itu ya ketika kemudian proposal ini sudah diadopsi yang itu memang mastermind-nya Trump, maka juga melibatkan ya negara-negara lain ya. Indonesia kan dari awal sebenarnya kan setelah sidang umum itu kan juga dipanggil ketemu Trump ya dengan 8 negara pemimpin negara itu untuk mendiskusikan masa depan Gaza. Nah, apakah kemudian semangat itu ya inline nggak dengan kemerdekaan Palestina? Karena biar bagaimanapun Indonesia secara historis beda dengan negara-negara yang bergabung. Hanya Indonesia yang memiliki pengalaman perjuangan melawan imperialisme. Sementara negara-negara yang bergabung, negara-negara Arab itu ya cenderung tidak punya semangat melawan itu. Nah, bisa nggak Indonesia secara heroik gitu ya? Harapannya kan Pak Prabowo ya membawa semangat itu seperti Bung Karno dulu di depan sidang PBB dan tentu bisa berbicara ya dengan tone yang tinggi di dalam Board of Peace. Kalau kita tone-nya tinggi kan saya kira kemudian negosiasinya akan lebih mengarah kepada kompromi jalan tengah untuk kepentingan Palestina. Tapi kalau dari awal kita lembek, khawatir akan terseret ya oleh kekuatan besar dari Trump. Nah, ini saya kira harapan publik ya kan juga begitu skeptis, tapi memberikan kesempatan Pak Prabowo untuk memperjuangkan di Board of Peace.
Berbicara mengenai harapan dari publik ini, dari masyarakat ataupun Indonesia sendiri, sesungguhnya sikap yang diinginkan yang kemudian diwakili oleh Presiden itu apa dalam Board of Peace ini? Nah, Board of Peace itu kan sebenarnya tidak kurang bermakna gitu ya tanpa kehadiran Indonesia. Iya. Jadi tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebenarnya menambah makna itu ya. Dalam satu sisi akan bermanfaat, akan besar untuk penyeimbang kekuatan Palestina ya, di forum itu. Dalam satu sisi juga Israel dan Amerika juga menginginkan kehadiran Indonesia sebagai negara representasi negara Muslim terbesar dunia. Nah, bagaimana kemudian dua hal itu ya dimainkan oleh Indonesia, dan tentunya kan amanahnya adalah dengan Board of Peace itu Indonesia akan memperjuangkan menjaga kepentingan Palestina di forum yang dibicarakan, sementara Palestina tidak ada gitu. Palestina absen, kemudian forum itu membicarakan. Kalau tidak ada yang menjaga kepentingan itu ya khawatir arahnya justru yang dominan pada Israel. Disinilah kemudian peran Indonesia diharapkan ya penting dan signifikan memastikan itu untuk kemudian fight ya struggle. Intinya kan sebenarnya kan struggling from within gitu ya. Berjuang di dalam sebuah sistem Board of Peace yang memang publik agak skeptis, tapi kan kalau itu bisa dibuktikan efektif, ditambah lagi dengan negara-negara Arab yang itu dari aspek pendanaannya kan besar ya. Ada Qatar, ada Saudi, ada Emirat yang uangnya banyak gitu ya. Kemudian ditambah Indonesia. Bisa nggak itu digunakan untuk negosiasi dengan Trump gitu ya, agar kepentingan Palestina itu dilindungi dan tujuan akhir ya kemerdekaan dan mengakhiri pendudukan begitu. Ya, tindak lanjut yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga adalah dengan mengundang sejumlah tokoh dan juga ormas Islam Indonesia. Nah, menurut Anda ini apa yang dimaksud oleh Presiden? Apa sesungguhnya langkah yang diinginkan? Ya, tentu kan Pak Presiden ingin berkomunikasi langsung ya, menjelaskan kepada tokoh-tokoh ormas Islam terutama ya, yang belakangan kan cenderung tidak yakin ya dengan efektivitas Board of Peace ya, bahkan kemudian meminta agar menarik diri atau mundur ya dari Board of Peace. Nah, itulah yang kemudian saya melihat bahwa ya Presiden mencoba mengkomunikasikan itu. Artinya memang ada hal yang tidak sampai kepada publik. Ya. Baik, ini adalah upaya yang dilakukan oleh Kepala Negara, dan saat ini pemirsa kami juga telah terhubung dengan Prof. Hamdan Zulfa yang merupakan Ketua Umum Syarikat Islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Hamdan, tentunya kami ingin mengetahui bagaimana lantas hasil dari pertemuan dengan Presiden, namun selepas jeda Prof, kami masih akan kembali pemirsa.